Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita S, kelas B4 Farmasi. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah yang sama, Kimia Medisinal, dan di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas obat. Nah, di mana hubungan aktivitas struktur aktivitas atau disebut dengan HKSA, bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan beberapa poin. Yang pertama, aktivitas lebih besar. Kedua, lebih selektif. Yang ketiga, toksisitas atau efek samping lebih rendah. Keempat, kenyamanan yang lebih besar. Kelima, lebih ekonomis. Faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin, jalur sintesis menjadi lebih pendek. Nah, kemudian sini sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi OR. Nah, kemudian sifat fisika kimia tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelak, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Nah, kemudian adapun ionisasi dan aktivitas biologis. Nah, berhubungan ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR. Nah, kemudian menimbulkan aktivitas biologis pada umumnya. Obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Nah, adapun di sini obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya apa saja itu. Yang pertama, sebagai bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Contohnya, fenobarbital, turunan asam barbitural yang bersifat asam lemah. Bentuk tidak terionisasi dapat menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pemafasan. Nah, kemudian hubungan antara pKa dengan freksi obat terionisasi dari obat yang bersifat asam dan basa lemah dinyatakan melalui persamaan Henderson sampai Hasselbalch. Nah, di sini ada gambar untuk asam lemah. Nah, bisa kita lihat, dan ini juga ada gambar untuk basa lemah. Nah, kita bisa melihat gambar dan rumus dan contohnya. Nah, lanjut. Kemudian di sini juga ada gambar pH, gambar persen tak terionisasi, dan gambar persen terionisasi. Nah, persen perhitungan bentuk tak terionisasi dan terionisasi fenobarbital pada berbagai macam pH atau gambar di atas. Pertama, perubahan pH dapat berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisi obat. Nah, kemudian pada obat yang bersifat asam lemah dengan meningkatnya pH, sifat ionisasi bertambah besar. Bentuk tak terionisasi bertambah kecil sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Akhirnya kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah dan aktivitas biologis semakin menurun. Nah, selanjutnya di sini pada obat yang bersifat basa dengan peningkatan pH, sifat ionisasi bertambah kecil, bentuk tak terionisasinya semakin besar, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis bertambah besar. Akhirnya kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor bertambah besar dan aktif biologisnya semakin meningkat. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan perubahan pH dan aktivitas biologis asam dan basa lemah. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat. Nah, asam lemah dan basa lemah, aktivitas biologisnya bisa kita lihat sendiri. Oke, lanjut.
Nah, adapun obat yang aktif dalam bentuk ion. Nah, beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion, senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sini. Nah, bisa kita lihat sendiri lognya, gambarnya. Nah, lanjut kemudian pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Nah, ada 3 poin. Yang pertama yaitu kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Nah, contohnya di sini adalah gugus yang dapat membentuk kelat atau gugus amin primer, sekunder, dan tersier, oksin, imin, substitusi, dan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena dia mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti NSO. Struktur cincin yang umumnya terdapat dan cukup stabil adalah cincin dengan jumlah 5 dan 6. Nah, adapun contohnya dari dua di atas yang telah saya jelaskan, contoh ligan dan sistem biologisnya itu ada 4. Yang pertama asam amino, yaitu glisin, sistein, histamina, dan AS atau glutamat. Nah, kemudian vitamin yaitu riboflavin dan asam folat. Nah, kemudian basapurin yaitu hipoksantin dan guanosin. Kemudian asam trikarboksilat, asam laktat, dan asam sitrat. Nah, selanjutnya ada lead discover, identifikasi suatu senyawa yang mempunyai aktivitas biologis spesifik. Nah, lead optimization, aktivitas dan sifat suatu senyawa diuji, kemudian molekul baru dirancang dan disintesis untuk mendapatkan aktivitas atau sifat yang diinginkan. Nah, bisa kita lihat ada 2 gambar di bawah. Oke, lanjut. Rational drug design. Nah, memastikan hubungan struktur antara aktivitas biologis dan struktur sel. Nah, dasar interaksi obat target adalah molecular recognition atau tarik-menarik seperti antara gugus kimia dalam target biologis atau biasanya protein besar dengan obat atau biasanya molekul kecil. Bisa kita lihat. Nah, adapun rational drug design, nah selanjutnya dimulai dengan merancang senyawa yang memenuhi persyaratan spesifik. Senyawa kemudian disintesis dan diuji. Selanjutnya molekul dirancang kembali, disintesis dan diuji. Nah, adapun persyaratan dari spesifik diperoleh dari 2 sumber. Nah, sumber yang pertama yaitu struktur 3 dimensi target biologis atau reseptor basic drug design. Nah, kemudian struktur yang kedua yaitu struktur molekul kecil yang sudah terbukti aktif. Nah, selanjutnya sejarah penemuan hubungan struktur aktivitas obat. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini hubungannya itu aktivitas biologis alkaloida alam seperti strychnine, burin, tebain, kodein, morfin, dan nikotin akan menurunkan atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida atau efek biologis suatu senyawa. Nah, merupakan fungsi dari struktur kimianya. Nah, kemudian adapun efek narkosis, senyawa-senyawa yang mempunyai struktur kimia bervariasi berhubungan dengan nilai koefisien partisi lemak atau air. Nah, kemudian
Fergusonnya, dia itu aktivitas bakterisid dalam air. Kemudian Corvin Hans menghubungkan struktur kimia dan aktivitas biologis obat melalui sifat-sifat kimia fisika, kelarutan dan lemak atau lipofilik, derajat ionisasi atau elektronik, dan ukuran molekul steril. Setelah itu HKSA, suatu seri molekul, mulai berkembang secara esensitif. Hubungan yang baik digunakan untuk menginginkan model interaksi obat reseptor. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.